Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hermansyah dari Universitas Pamulang dengan nomor induk mahasiswa 1910111201409. Halo, nama saya Restanti, NIM 1910102011441. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, kelas 04 Sakti 020 NIM 191011201435. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya atau audit yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan baik material maupun imaterial atau weakness yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai saran-saran perbaikan dari KAP. Metode dalam pengendalian intern. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kelemahan pengendalian internal, perusahaan auditor harus memahaminya dengan mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan melalui 1. Internal Control Questionnaire atau disebut ICQ, 2. Flowchart, bagan alur dokumen yang menggambarkan alur dokumen dalam memproses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol, 3. Naratif memo, penjelasan atau uraian tertulis. Berikutnya, dalam melakukan pembuktian atau pengujian melalui compliance test atau tes ketaatan untuk memastikan bahwa transaksi perusahaan diproses sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi. Dalam compliance test dilakukan pemeriksaan transaksi sebagai berikut: 1. Pengeluaran kas, 2. Penerimaan kas, 3. Penjualan, 4. Pembelian, 5. Pembayaran gaji, 6. Koreksi atau penyesuaian. Dengan memeriksa 1. Kelengkapan dokumen yang pendukung, 2. Otorisasi pejabat yang berwenang, 3. Kebenaran perhitungan matematis dalam dokumen pembukuan, 4. Kebenaran pendebitan dan penkreditan transaksi ke setiap perkiraan buku besar. Setelah melakukan compliance test, langkah selanjutnya tarik kesimpulan tentang kebaikan dan kelemahan pengendalian intern. Kelemahan pengendalian internal disampaikan kepada top manajemen atau pejabat perusahaan yang kedudukannya lebih tinggi dari petugas yang bagiannya dikomentari melalui manajemen letter. Bagaimana membuat manajemen letter yang baik? 1. Manajemen harus tepat waktu atau timely sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan dalam pengendalian internnya. 2. Manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. 3. Komentar dan saran tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise atau mengejutkan, agar didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan berkaitan dengan sesuatu yang dimintakan komentar dari perusahaan. 4. Manajemen letter harus ditulis dengan bahasa yang baku dan baik. Selanjutnya yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bila diurut berdasarkan pos laporan keuangan. 6. Saran yang diberikan harus dengan kondisi perusahaan. 7. Pada bagian akhir berisi ucapan terima kasih kepada segenap manajemen dan staf perusahaan atas kepercayaan yang diberikan kepada KAP selama kesediaannya memeriksa laporan keuangan. Untuk klien, 1. Dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Yang kedua, dapat mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan tersebut berdasarkan saran dari manajemen letter. Untuk KAP, menjadikan nilai tambah atau nama baik perusahaan karena di samping memeriksa laporan keuangan, juga memberikan saran melalui manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan puas terhadap laporan audit, maka perusahaan lain akan segan memakai jasa KAP tersebut.
Untuk staf kantor akuntan publik, banyak pengalaman yang didapat dalam pemeriksaan audit sebuah perusahaan melalui pengendalian intern. 1. Asisten audit atau junior staff. A. Sebagai petugas lapangan yang mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian perusahaan. B. Mendokumentasikan data dan informasi beserta salinan kopi, bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan. 2. Senior auditor atau pimpinan tim pemeriksa. A. Menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh asisten auditor. B. Mengumpulkan data yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter. C. Mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan bagian pajak dan bagian manajemen servis dari KP. D. Menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajer untuk ditelaah. Setelah ditelaah, melakukan perbaikan yang diperlukan. Ketiga, audit supervisor atau manajer. Menelaah dan mengedit konsep manajemen letter dan mengusulkan perbaikan kepada senior auditor serta menyerahkannya kepada audit partner untuk ditelaah. Yang keempat, audit partner. Menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager dan jika perlu dengan auditor senior. Mengembalikan konsep tersebut berikut saran-saran perbaikan jika ada kepada audit manager. Menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan. Membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan oleh audit manager dengan manajemen perusahaan. Menandatangani manajemen letter yang sudah final untuk dikirimkan kepada manajemen perusahaan.